selain tadi ada isu wacana pemilihan kembali kepada sistem proporsional tertutup, kemudian pemilihan kepala daerah akan dialihkan melalui DPRD. Saat ini juga ada isu yang cukup menarik dan harus kita cermati terkait ketegangan global. Ketegangan global ini kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraina sudah berbulan-bulan terjadi dan itu memicu resesi ekonomi yang cukup tinggi secara global. Kemudian yang paling dekat dengan kita adalah konflik Laut Cina Selatan. Nah, kira-kira ketegangan global ini itu memiliki dampak enggak terhadap keamanan Indonesia? Apakah masyarakat kita sudah mulai aware terhadap isu yang menyangkut terkait ketegangan global? Dari sini kita coba track. Sebelum lagi-lagi kita uji dengan memberikan pernyataan. Saat ini prolognya yang kita berikan adalah perang yang terjadi antara Rusia lawan Ukraina bisa menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia III dan berpotensi menggunakan senjata pemusnah massal, yaitu nuklir. Karena negara ini adalah negara mbah-mbahnya yang memiliki nuklir di dunia. Nah, kemudian dari prolog ini kita berikan dan kita sodorkan pernyataan ke responden. Pernyataan pertama, perang antara Rusia melawan Ukraina akan berdampak pada keamanan Indonesia. Pernyataan kedua, perang antara Rusia melawan Ukraina tidak akan berdampak pada keamanan Indonesia. Saat ini, yang mengatakan akan berdampak lebih banyak daripada yang menyatakan tidak akan memiliki dampak. 17,9% menyatakan akan memiliki dampak ke Indonesia, 12,8% mengatakan tidak memiliki dampak terhadap Indonesia. Mayoritas masih belum terlalu ngeh dengan isu global ini. Alasan perang antara Rusia melawan Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia apa? Ini akan berdampak pada masalah ekonomi. Bagi mereka yang sudah ngeh, ini alasan ini setuju dengan pernyataan ini dari 17,9% karena akan berdampak pada ekonomi. Semua negara ikut merasakan akibat perang tersebut termasuk Indonesia. Berdampak ke harga minyak. Kita sudah merasakan beberapa negara Eropa juga sudah mulai dampak resesi energinya cukup luar biasa dan beberapa harus terancam resesi cukup kronis gitu. Kemudian bisa terjadi perang dunia. Ini yang memilih pernyataan. Secara lebih lengkap nanti bisa dibaca sendiri, akan kita bagikan kepada kawan-kawan. Kemudian bagi mereka yang merasa ini tidak akan memiliki dampak terhadap keamanan Indonesia, alasannya adalah karena pertahanan militer Indonesia sangat baik gitu. Jadi tidak akan berdampak pada posisi keamanan kita. Indonesia tidak berpihak pada siapapun atau non-blok karena saat ini Indonesia ada posisinya di tengah-tengah, tidak ke Rusia juga tidak ke Ukraina yang representasinya adalah negara-negara Eropa dan Barat gitu. Kemudian lokasi kedua negara ini jauh dari Indonesia, jadi cukup jauh lah untuk bisa berdampak kepada Indonesia. Yang kelima, memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara, karena Indonesia juga hubungannya dengan Rusia baik, dengan Ukraina juga baik. Makanya tidak akan memiliki mereka memilih pernyataan bahwa ketegangan atau perang antara Rusia melawan Ukraina tidak akan berdampak terhadap Indonesia. Bagaimana jika terkait Laut Cina Selatan? Nah, terkait Laut Cina Selatan ini, konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, lagi-lagi kita uji dengan menyodorkan pernyataan. Tapi sebelum pernyataan ini kita sodorkan, kita berikan prolog dulu. Saat ini perebutan wilayah di Laut Cina Selatan seluas kurang lebih sekitar 3,6 juta hektar gitu, 6 juta kilometer persegi oleh 5 negara. Jadi kan konflik di Laut Cina Selatan itu melibatkan Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Vietnam. Karena mereka lah negara-negara yang memiliki batas langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Menyebabkan terjadinya potensi perang kawasan, perang regional. Ini kita berikan pemahaman dulu kepada responden, kemudian kita sodorkan pernyataannya gitu. Nah, dari dua pernyataan ini responden kita suruh milih. Pernyataan pertama, konflik yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan akan berdampak pada keamanan Indonesia. Kalau Laut Cina Selatan yang lebih banyak, 21,1% memilih pernyataan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan
akan berdampak terhadap Indonesia. Yang memilih pernyataan bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak akan berdampak pada keamanan Indonesia sebanyak 7,6%. Tapi lagi-lagi mayoritas belum banyak yang terkait ketegangan global yang terjadi di sekitar Indonesia. Nah, bagi mereka yang percaya bahwa konflik Laut Cina Selatan itu akan berdampak pada keamanan Indonesia, alasannya apa? Takut kalau akan terjadi perang antara dua negara atau antar kelima-lima negaranya. Akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia nih kalau misalnya benar-benar di antara 5 negara ini berantem gitu, perang. Yang ketiga, karena berbatasan langsung dan dekat banget dengan Indonesia, maka itu punya potensi untuk berdampak kepada keamanan Indonesia. Yang kelima, akan mengganggu sebagai jalur transit lalu lintas perdagangan. Di situ kita punya Selat Malaka yang nanti itu arahnya juga langsung ke Laut Cina Selatan yang berada di utara Maluku, Sulawesi sana. Kemudian akan mengalami dampak negatif. Jadi lebih banyak yang aware, lebih banyak yang ngeh bahwa konflik di Laut Cina Selatan itu lebih berdampak pada keamanan Indonesia daripada perang antara Rusia dan Ukraina. Dan bagi mereka yang memilih pernyataan bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak begitu berpengaruh terhadap keamanan Indonesia, alasannya adalah karena pertahanan keamanan tak bisa diremehkan. Bukan masalah kita juga gitu. Jarak Indonesia dengan Cina jauh. Kemudian kekuatan militer bisa mengatasi masalah. Alasan-alasan yang lain bisa dipaparkan. Ini hanya sebagai pemantik penelitian awal yang saya pribadi ingin tahu kira-kira sebetulnya situasi ketegangan global yang ada di dunia dan sekitar wilayah kawasan kita Asia Tenggara misalnya, apakah sudah aware nggak sih masyarakat Indonesia? Dan ternyata lebih aware terhadap konflik Laut Cina Selatan dibanding perang Rusia-Ukraina. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian, kira-kira Pak, kalau nanti keamanan ini terganggu gitu, ada nggak sih tokoh nasional yang bisa mengatasi jika ketegangan itu terjadi? Jika dampak itu sampai ke Indonesia. Hanya ada 11,1% yang bilang bahwa ada nanti tokoh nasional yang bisa mengatasi itu. Dari 11,1 ini, siapa tokoh yang kemudian diharapkan masyarakat Indonesia bisa mengatasi masalah, mengatasi ancaman keamanan di ketegangan sosial? Tokoh yang diharapkan bisa mengatasi masalah adalah Prabowo Subianto 39,1% dan Pak Jokowi. Ini adalah 3 tokoh utama terkait siapa tokoh nasional yang kira-kira bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi ancaman keamanan global, baik itu perang Rusia-Ukraina dan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Ringkasannya nanti bisa Bapak Ibu kawan-kawan baca sendiri.